Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Halo Lampung. Di segmen kedua kali ini tentunya semakin menarik, kita akan membahas tema yang sangat menarik tentang ekonomi dan juga pariwisata yang ada di kota Metro. Dan masih bersama dengan Bapak Efril Hadi Mkes selaku anggota DPRD Metro, yakni dari fraksi Partai Nasdem yang tentunya juga sudah siap untuk kembali untuk dapat memberikan statementnya di segmen kedua kali ini. Baik, Pak Efril, ini kan kalau kita berbicara soal wisata, kota, ataupun juga untuk meningkatkan orang mengingat suatu hal ya Pak. Ini kan pasti membutuhkan yang namanya icon. Icon ini kan menjadi salah satu branding juga untuk di kota Metro. Nah, seberapa penting sih menurut dari Pak Efril selaku anggota DPRD Kota Metro dari fraksi Partai Nasdem terkait icon kota Metro yang tentunya kan orang tahu, wah ini kalau Metro pendidikan gitu, tapi ternyata kita selipkan adanya wisata keluarga. Seberapa penting icon itu untuk memperkenalkan kota Metro ke halayak ramai, Pak? Ya baik, makasih Mas Imron. Ya. Jadi kalau terkait icon yang harus dibangun oleh sebuah kota, saya pikir itu sangat penting. Ya, jadi tetapi ya kita sekali lagi bukan icon saja yang kita bangun, tetapi ya kita harus mempersiapkan semuanya. Betul. Ya termasuk infrastruktur, kita lihat juga karakteristik daerah yang bersangkutan, gitu kan. Nah, kira-kira icon yang kita bangun itu ya harus sesuai atau selaras dengan itu semua. Apalagi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kota Metro ini memang betul-betul sebuah kota yang letak geografisnya sangat baik, menurut Strategis ya, saya. baik. Sangat strategis. Betul. Karena dia adalah daerah penghubung dari berbagai macam kabupaten kota yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Provinsi Lampung. Nah, jadi menurut saya icon harus dibangun. Ya karena apa? Ya icon itu adalah salah satu ya ciri khas atau menggambarkan keunikan dari sebuah wisata itu, dan itu akan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, tetapi sekali lagi icon yang kita bangun harus betul-betul disesuaikan, diidentifikasi sesuai dengan karakteristik daerah kota Metro. Nah, tinggal nanti kita bicarakan apa kira-kira icon yang harus kita bangun. Jangan sampai kita membangun icon tetapi tidak berhasil menjadi daya tarik dari wisatawan, gitu kan. Jadi ya menurut saya itu sangat penting, harus kita pikirkan secara bersama-sama dan membuat icon yang ada di kota Metro. Jadi memang sangat penting ya Pak membangun atau membuat icon suatu kota. Karena icon ini ya akan mencerminkan dari si kota tersebut. Jangan sampai icon ini hanya ada pada saat masa jabatan kepemimpinannya saja. Beda pemimpin nanti takutnya ikonnya merupakan tidak mungkin ya Pak ya. Jadi memang harus ada icon yang benar-benar dimunculkan, dibuat, dibangun untuk menjadi icon selama-lamanya untuk benar-benar branding di si kota Metro itu sendiri ya Pak ya. Nah tadi kan kalau kita berbicara soal perkembangan ekonomi ataupun juga pariwisata, tentunya kalau perkembangan ekonomi juga menyangkut dengan adanya perkembangan pendidikan yang ada di kota Metro khususnya. Nah, tapi kalau misalnya menurut dari Pak Efril sendiri, menurut pandangan dari Pak Efril sendiri, sejauh ini apakah memang dukungan dari segi pendidikan untuk sarana prasarana, khususnya pembangunan sekolah baru yang ada di kota Metro ini, apakah perlu adanya penambahan sekolah baru, Pak? Karena kan kita menganggap bahwa kota Metro ini kota pendidikan, berarti kan menjadi pusat utama, menjadi contoh utama bagi kota ataupun juga kabupaten lain dari segi pendidikan, khususnya untuk di kota Metro, Pak. Ya, jadi terkait dengan pendidikan, kalau saya secara pribadi melihatnya sama-sama strategis dengan wisata. Karena ya dua bidang ini sama-sama menimbulkan atau bermanfaat secara multiplier efeknya. Gitu kan. Satu wisata, ya tentunya tadi sudah disampaikan, multiplier efeknya luar biasa, kita bisa menggerakkan UMKM, ya kita bisa menggerakkan bidang-bidang yang lain, termasuk pendidikan. Pendidikan itu ya salah satu, ya kita menarik masyarakat luar untuk datang ke kota Metro. Tentunya dengan harapan dia menempuh pendidikan yang baik. Jadi yang menurut saya kalau di bidang pendidikan yang paling penting itu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi kalau kita lihat di kota Metro ini sudah sangat bagus, perguruan tinggi ada 12 perguruan tinggi, terus ditambah dengan SMK, SMA, sudah luar biasa. Makanya dari dulu memang kota Metro ini dia mengadopsi dari Jogja.
Oke. ya menjadi sebuah kota pendidikan. Dan saya lihat ini cukup berhasil gitu kan. Jadi banyak masyarakat dari luar kota metro yang mendukung pendidikannya di kota metro. Nah, tentunya kita harus identifikasi juga apakah kita memang membutuhkan ya sarana dan prasarana sekolah baru atau mendirikan sekolah baru. Saya pikir mungkin itu tidak utama ya. Ya kita tinggal yang paling penting meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di kota metro. Ya kalau seandainya kita melihat perkembangan sekolah-sekolah, apalagi kalau sekolah di tingkatan tataran SD, itu saya lihat kalau sekolah negerinya malah cenderung menurun, gitu kan, gitu. Jadi ya kita kalau saya menitik beratkan tidak kepada pendirian sekolah baru, gitu kan, tetapi kita memberikan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang ada, memberikan peningkatan perguruan tinggi yang ada, dengan salah satunya mungkin kita membuka fakultas-fakultas baru atau kita membuka jurusan-jurusan yang itu menjadi daya tarik masyarakat luar untuk datang ke metro. Jadi ya menurut saya coba kita kembangkan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang ada, kita tingkatkan secara kualitasnya. Jadi bisa dibilang kayak anggaran ini kurang tepat kalau memang harus ada penambahan sekolah yang baru, tapi mungkin bisa dimanfaatkan anggaran ini untuk outputnya lebih baik, untuk meningkatkan ke fasilitas, sarana, prasarana, supaya peminatnya juga sangat meningkat seperti itu ya Pak ya. Apalagi kalau misalkan di SD, SMP, kalau memang fasilitas ataupun sarana prasarananya orang tua menganggap tidak menarik, pasti orang tua tidak akan menyekolahkan anaknya seperti di situ ya Pak ya. Jadi memang ini harus benar-benar tepat sasaran dalam penggunaan anggaran itu tadi. Jadi tidak perlu membangun sekolahan yang baru, tapi mempertahankan bahkan untuk lebih baik lagi dari segi sarana prasarananya seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya ini ekonomi, pendidikan, ataupun juga memang pariwisata, pastinya kan ini membutuhkan infrastruktur yang juga sangat mumpuni ya Pak ya. Ketika memang seseorang datang ke kota metro tujuannya memang untuk mengejar pendidikan, untuk berwisata, pastinya orang-orang ini atau masyarakat-masyarakat ini akan lebih tertarik, akan lebih suka ketika memang berkunjung ke suatu kota dengan jalanan yang bagus, aman, nyaman gitu, dari segi infrastruktur juga oke. Nah, tapi sejauh ini apakah memang ada infrastruktur yang harus diperbaiki kembali ataupun juga harus diperhatikan kembali lebih tepat, karena mungkin saat ini masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang memberikan aspirasinya, memberikan masukannya terkait dari pembangunan infrastruktur untuk disampaikan ke wakil-wakil rakyat ini nih Pak. Nah, tapi sejauh ini seperti apa pembangunan infrastruktur yang ada di kota metro? Apakah memang ada pembaharuan atau harus ada perbaikan? Atau sejauh ini memang kota metro sudah sangat baik dari segi infrastruktur? Ya, jadi kalau kita berbicara infrastruktur ya tentunya masih banyak kekurangannya, masih banyak yang harus kita perbaiki. Apalagi infrastruktur itu juga salah satunya untuk mendukung ya bidang-bidang yang lain, termasuk tadi pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ya memang infrastruktur ini ya sangat utama yang harus kita butuhkan. Nah kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kota metro ya dengan kepemimpinan wali kota yang sudah berakhir gitu kan hari ini gitu kan, saya pikir ya dari sisi infrastruktur ya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sudah dijalankan dengan baik. Karena kita lihat dari kemantapan jalan, kalau kita berbicara masalah infrastruktur jalan, kita lihat kalau menurut hasil survei itu sudah hampir 82% sekian gitu kan. Jadi ya kalau kita lihat dengan luas wilayah kota metro yang tidak begitu luas, kalau kita lihat dari persentase kemantapan jalannya, ya sudah cukup mumpuni sebetulnya untuk mendukung ya bidang-bidang pendidikan dan pariwisata tadi. Tetapi kita tahu sekali lagi karena letak kota metro ini ya penghubung daerah-daerah lain, dan kalau saya lihat ada 4 jalan yang menjadi jalan utama untuk masuk ke metro. Ya contohnya dari sisi daerah Pesawaran, dari sisi Lampung Timur, dari sisi Lampung Tengah. Nah itu memang ada beberapa jalan-jalan yang kurang bagus. Ya ini ya salah satu kendala.
Karena kan orang baru mau masuk metro, Ya. dia terkendala dengan jalan yang tidak baik gitu. Betul. Makanya ini juga saya pikir ya saya selaku anggota DPRD dengan pemerintah kota metro ya mendorong pemerintah kota metro untuk berkomunikasi dengan provinsi. Karena jalan-jalan itu adalah jalan-jalan provinsi gitu. Ya. Jadi kewenangan pembangunannya adalah kewenangan dari provinsi. Nah, kita harus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi. Walaupun ya ada juga beberapa jalan kabupaten, kota, jalan desa atau jalan kelurahan yang memang harus kita perbaikin juga, gitu kan. Jadi ya mungkin dengan pelantikan wali kota yang baru sesuai dengan visi misinya nanti akan konsentrasi di bidang infrastruktur karena itu sangat pengaruhnya sangat banyak, gitu kan, untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan wisata. Oke, berarti bisa dibilang memang harus bekerja sama, membangun bersama, tidak hanya di dalam kota metro saja, melainkan di provinsi ya Pak ya. Karena memang banyak jalan yang ada di metro ini adalah memang jalur-jalur provinsi. Untuk jalur-jalur di lingkungannya mungkin nanti bisa lebih baik lagi ketika nanti kepemimpinan kepala daerah yang baru yang ada di kota metro. Biasanya kalau pemimpin baru, harapan baru, dan tentunya juga ada program-program yang tentunya dipertahankan atau juga program-program baru untuk membuat kota metro lebih baik ke depannya, seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Efri, nanti kita akan kembali lagi setelah usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Halo Lampung, akan segera kembali.